Mas, ini kan Mas Bekti itu terkenal kalau di luar tuh sebagai seorang scalper gitu ya. Kenapa ya Mas Bekti memutuskan untuk jadi scalper gitu? Ada Mas. Gimana itu Mas ceritanya? Ceritanya sih sebenarnya itu udah mulai dari waktu aku mahasiswa ya Mas ya. Jadi waktu mahasiswa kan saya tuh trading pakai uang yang kecil gitu kan. Dan saya rasa waktu itu yang cocok untuk karakter saya adalah kan saya juga butuh uang jajan gitu kan kalau pas waktu kuliah. Sehingga kalau scalping itu keuntungannya adalah kalau kita itu transaksi jual beli terus, itu intinya kita tuh langsung cuan bungkus. Jadi kita langsung bisa merasakan cuan. Beda ceritanya kalau misalnya kita pengen investasi ya, ataupun mungkin konsepnya kita swing yang agak jangka panjang. Tentunya uang kita belikan saham, kita simpen, ya memang kita belum bisa menikmati karena apa? Biarkan dia bertumbuh dulu, biarkan harga sahamnya naik dulu. Jadi kita tetap belum bisa menikmati. Itu pun kalau bisa menikmati mungkin jangka setahun tuh bisa kayak dividen tuh juga bisa, cuman kan temponya panjang. Tetapi kalau scalping kita jual beli itu kan kita langsung bisa merasakan cuan. Nah, itu dia Mas yang alasan saya kenapa kok saya tuh suka scalping. Yang kedua, alasan saya adalah berdasarkan pengalaman saya yang dari dulu 2008 ya Mas, itu waktu itu kan krisis subprime market ya, waktu 2008 itu banget waktu itu membuat saham itu menjadi rontok luar biasa sampai disuspend berhari-hari juga. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata pentingnya cut loss itu penting banget untuk seorang trader. Makanya kemarin waktu 2020 ketika pandemik masuk Indonesia, COVID gitu kan, pandemic crash itu terjadi kan, saham kita juga rontok kan. Nah, sempat juga kita disuspend. Nah, justru dari situlah ketika saya itu scalping, di mana batasan cut loss saya pendek, saya langsung bisa membatasi kerugian saya. Sehingga apa yang terjadi waktu bulan Maret dan April kemarin 2020, justru portofolio saya malah justru plus ratusan persen gitu dari modal. Itu karena pengalaman saya yang dulu justru ketika tidak sesuai harapan kok langsung rontok gini, saya langsung cut. Itu makanya saya sukanya scalping adalah aku langsung sigap untuk selalu bisa melindungi aset saya gitu. Oke. Jadi bisa dibilang ini setiap tahun pasti hijau ya Mas ya, walaupun market merah kayak gimana tetap hijau ya. Selama ya kalau saya ya Mas, selama 2016 sampai saat ini tiap tahun pasti membukukan profit hijau ya, akumulasi dari semuanya ya. Oke. Ini berarti Mas Bekti dari sejak 2008 itu sudah pakai teknik scalping ya Mas ya memang? Ya, 2008 itu saya nyoba fundamental dulu Mas, fundamentalis banget kan saya dulu. Habis itu ya langsung 2009 saya mulai scalping karena kan saya masuknya baru November 2008 ya. Nah, sehabis itu ya sampai saat ini pun, tetapi walaupun saya sering identik di luar scalping gitu, sebenarnya kan saya melakukan semuanya. Saya juga punya investasi, saya juga simpan saham untuk swing, jadi semua saya lakukan gitu. Tetapi memang kerap yang jadi identik ataupun saya itu kayak scalping ya, memang saya keseharian saya scalping karena saya kan full time trader. Kalau nggak trading ya mau kerja apa lagi gitu kan. Oke. Mas Bekti ini full time trader dari sejak 2008 juga ya Mas ya? Dari sejak scalping? Enggak, 2016. Karena 2008 saya mahasiswa, 2013 saya bekerja di PT Valburi Asia Sekuritas, CP ya. Kemudian saya lanjut di Reliance, LS. Kemudian jadi remaster di UOB, AI, dan YU, si AMD. Nah, sehabis dari situ saya 2016 baru memutuskan menjadi full time trader gitu. Luar biasa panjang juga ya ternyata perjalanannya ya. Panjang banget Mas, 13 tahun. Panjang, 13 tahun nih ya, betul. Tapi alhamdulillah berarti sudah menemukan salah satu metode ya. Iya. Ini bagi teman-teman juga bisa kalau misalkan tertarik ya untuk scalping gitu ya. Tapi Mas, kalau misalkan scalping itu apa memang benar-benar nggak bisa ditinggal ya layar itu kalau pas jam trading ya Mas? Sebenarnya menurut saya iya, karena sangat beresiko sekali Mas. Artinya gini, kalau kita itu mau trading, kita itu kan harus milih nih, kira-kira saya itu mau scalping atau mungkin saya swingkan atau mungkin saya pengen investasi. Nah, tentunya ini masing-masing harus beda juga pilihan sahamnya dan strateginya. Saya mau scalping, pilihan saham saya harus cari saham yang volatilitas.
Kalau mau scalping cari saham yang stabil kayak blue chip itu ya susah, nggak bisa di scalpingin, nggak mungkin gitu kan. Tetapi sebaliknya kalau kita mau investasi ya kita harus cari saham yang benar-benar fundamentalnya bagus dan dia tidak terlalu aktif banget gitu. Jadi kalau balik lagi ke tema ke pertanyaan tadi Mas, kalau memang kita itu mau scalping harus dipantau, iya. Contohnya apa kemarin teman-teman di semua di sini udah tahu kan ada IPO ya. Saya nggak usah sebut kodenya, kemarin itu rontok hanya di sesi-sesi terakhir tiba-tiba rontok. Bayangin kalau waktu itu ditinggal ke toilet, ditinggal kemana-mana gitu kan, wah itu pasti portonya langsung rontok drastis. Dan disitulah kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa membatasi kerugian kita. Artinya kita cuman pasrah ngikutin market, alhasil porto kita rontok habis. Nah gitu Mas. Makanya saya selalu tegaskan kalau kita mau scalping wajib punya waktu. Itu trading plan saya. Bahkan saya sendiri menerapkan, misalnya Mas, saya sering bilang, jam 11 siang, saya misalnya mau ngantar anak vaksin nih ke rumah sakit. Saya trading jam 9. Begitu saya sebelum ke rumah sakit, saya posisikan bersih dulu, biar apa? Biar aku lebih tenang, jadi aku scalping cuma in out aja. Gitu. Ibaratnya cuma cari peluang di market. Kalau nggak ada yang cocok, ya udah. Tapi kalau saya mau keluar rumah, ibaratnya tadi mau ngantar anak vaksin, ya udah. Saya mending posisi cash, lebih tenang, lebih nyaman. Tapi nanti kalau saya belinya saham yang volatilitas, kemudian saya belikan itu, kemudian saya di rumah sakit, ngantar anak, pasti pikiran saya lihat di HP gimana ya sahamnya, pasti nggak karuan. Maka dari itu, kalau kita mau scalping harus punya waktu gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan scalping ini butuh konsentrasi gitu ya. Karena kan Mas Uti kayaknya memang harus konsentrasi ke layar ya, terus-menerus. Oke. Mas, kalau misalkan saham-saham yang tadi volatilitasnya tinggi gitu, itu berapa sih volatilitas yang Mas Bekti kira-kira anggap cukup untuk sebagai saham yang bisa di scalping ini Mas ya? Kalau menurut pengalaman Mas Bekti? Kalau saya pribadi Mas, jujur kalau untuk cari saham-saham yang untuk scalping ya, itu kan pasti kontra banget sama bahasanya orang fundamentalis. Karena justru yang saya cari itu adalah saham-saham yang beresiko, saham-saham yang aktif volatilitas, dan biasanya saham-saham ini adalah saham lapis 2 dan lapis 3, saham-saham yang kecil atau identik dengan namanya saham gorengan. Itu bagi saya pribadi justru ini peluang. Ini peluang untuk kita mendapatkan selisih harga, untuk bahasanya nyopet saham gitu. Jadi kita memanfaatkan gejolak yang ada di market, kita cari sahamnya yang volatilitas, kita ambil. Kalau ditanya persentasenya, biasanya saya sendiri adalah screeningnya ketika saham itu sudah direspon pasar ya 3 sampai mungkin 6% lah, 5-6% gitu, aku udah mulai lirik, aku akan amatin gitu. Ketika cocok ya aku ambil gitu. 3-6% ini apa harus plus atau boleh minus juga? Yang penting kebanyakan saya justru saya biasanya ngambilnya itu kan yang plus ya Mas ya. Artinya itu salah satu screening saham saya itu adalah saya cari saham yang sudah direspon pasar. Direspon pasar itu adalah saham-saham yang sudah yaitu direspon kenaikan persentasenya. Katakan udah dinaik 4%, naik 5%, wah ini menarik, mulai saya amatin gitu. Dan saya akan cari momentum kapan waktu yang tepat gitu. Tetapi itu yang pertama. Tetapi yang kedua, aku juga kadang justru cari saham itu peluang di saham-saham yang kadang justru sebaliknya, ART berjilid-jilid atau saham-saham yang sudah terkoreksi banyak gitu. Misalnya nih, saham Koal. Kita tahu kemarin Koal sempat naik gila-gilaan kan sahamnya. Saya amati beberapa saham Koal saat ini kan sudah mulai turun gitu. Justru ini kesempatan saya untuk ngambil, nanti akan memanfaatkan potensial technical rebound. Nah, seperti itu contohnya. Itu strategi saya yang kedua. Strategi yang ketiga kadang saya juga memanfaatkan namanya panic selling. Tapi kalau panic selling itu biasanya lebih ke saham-saham blue chip. Tiba-tiba misalnya kok saham LQ45 atau apa tiba-tiba rontok cepet gitu kan. Ada apa ini? Aku biasanya akan cari peluang gejolaknya di situ untuk memanfaatkan technical reboundnya juga gitu. Dan yang keempat biasanya juga cari saham-saham yang IPO, di mana IPO-nya itu disebar ke publik di hari pertama dan ada perlawanan pergerakan. Disitulah volatilitas yang tinggi. Tapi ingat ya teman-teman, itu ada resikonya karena volatilitas saham IPO itu belum bisa dianalisa, belum ada chartnya dan belum ada apa-apa. Jadi benar-benar isinya di market itu benar-benar luar biasa, antaranya orang yang pengen beli dan orang yang sudah pengen jual. Jadi benar-benar volatilitas banget. Tapi disitulah bagi saya adalah menarik untuk cari peluang profit gitu Mas. Oke. Wah luar biasa. Mas,
kalau misalkan dari scalping ya, teknik scalping yang Mas gunakan gitu ya, dari pengalaman Mas, setahun tuh bisa sampai berapa ya returnnya Mas? Waduh, kalau ditanya return, sebenarnya kalau ditanya persentase bisa sampai puluhan ribu persen Mas dari modal. Iya, kenceng banget. Saya sudah nyoba, tetapi itu pun terjadi paling banyak justru di tahun 2020-2021 ini. Ini paling banyak saya membukukan ROI ya, artinya dari modal bisa berlipat-lipat sampai ribuan persen. Nah itu dia di tahun ini gitu Mas, 2020 dan 2021. Berarti saat market sideways malah lebih perform ya Mas ya kalau scalping ini. Ya, kemarin kita tahu ya, waktu kita dari awal tahun sampai mungkin sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, atau September ya, itu kan IHSG kita nggak kemana-mana. Tapi bagi saya, iya kan, baru akhir-akhir ini aja kan sempat blue chip naik-naik gitu kan, sebulan yang lalu lah. Tapi justru waktu kemarin dari awal tahun pasti IHSG kita sideways itu justru banyak saham-saham yang enak banget untuk di scalping kan, saham-saham kecil-kecil yang rame gitu. Kayak kemarin kita saya memanfaatkan peluang eranya digital bank, saham-saham bank mini, kemudian saham-saham kecil-kecil yang baru bangkit dari tidur. Itu menurutku kemarin banyak yang menarik untuk ditransaksikan. Oke. Mas kalau scalping gitu biasanya kira-kira kenaikan berapa persen ya untuk TP dan SL-nya ya Mas ya? Kalau saya pribadi sih Mas menerapkan trading plan biasanya 3-5% untuk profitnya. Tapi untuk cut loss-nya biasanya rentan 2 sampai -2 sampai -4%, kurang lebih di situ. Jadi saya tidak langsung menunjuk angka pasti, tetapi rentan. Jadi saya bisa improve karena di sini itu adalah kadang ada kalanya kita itu beli saham kok kayaknya ini menurutku masih oke, bid volumenya masih bagus, susah masih bagus, tapi mungkin udah -2%, tapi mungkin masih saikip, siapa tahu masih ada naiknya gitu. Jadi ada semacam improvisasi berdasarkan pengalaman dan karakteristik sahamnya. Nah, itu trading plan saya seperti itu Mas. Cuman kadang ada kalanya kalau saham itu masih bagus, punya potensial, volumenya masih tinggi, apalagi kayak arus kas asingnya masih kenceng, teknikalnya bagus, kadang walaupun naik itu masih kadang saya biarkan dulu. Kalau mau naik masih toleransi, tapi kalau turun aku nggak mau toleransi kalau untuk scalping. Karena apa? Itu pembatasan saya untuk melindungi aset saya. Karena kalau nggak dibatasin semakin dalam minusnya, semakin susah nanti untuk memulihkannya gitu. Karena memang kita tahu karakteristik yang kita pilih itu saham yang bergejolak, jadi memang kita harus punya pembatasan gitu. Coba bayangkan misalnya gini, kalau saya beli tradingan di saham-saham gorengan satu hari itu bisa 10-20% mungkin. Tapi bayangkan kalau kita belinya Telkom, DBCA, ya nggak mungkin kita dapetin sehari 10-20%, nggak mungkin gitu kan. Maka dari itu memang pilihan saham kita saham yang volatilitas, jadi kita harus punya rem. Itu yang paling penting. Teman-teman biasanya salah kaprahnya banyak orang yang bilang aku kecantol di saham. Nah, kecantol itu kan penyebabnya karena dia belinya saham yang volatilitas, tapi dia nggak punya trading plan untuk membatasi kerugian gitu. Oke, berarti ini mungkin perhatian juga buat teman-teman ya, trading duluan ini sangat penting ya, terutama untuk para scalper. Walaupun mungkin kalau swing trade pun juga biasanya ada trading plan juga ya. Ya, semuanya ada trading plan-nya Mas. Semua pasti ada trading plan, betul. Ada, ya. Nah, Mas kalau biasanya nih, ini kan saham-saham yang mungkin katakan saham-saham gorengan gitu ya, itu kan mostly kan market cap-nya kan agak kecil-kecil ya kalau dibandingkan dengan saham-saham yang lain gitu. Nah, itu kira-kira seberapa besar sih kita itu mungkin idealnya atau mungkin maksimalnya untuk masuk ke satu saham gitu ya? Kalau untuk scalping ya Mas ya, dari sisi mungkin value trading atau gimana gitu. Kalau pengalaman Mas Bekti gimana? Oke, saran saya bagi teman-teman nih mungkin yang nonton di sini, apalagi yang masih mungkin dengan awal-awal trading, pengen nyoba-nyoba trading yang seperti ini, saran saya gunakan mungkin ya mungkin 1/8 atau 1/10 dari modal dulu. Gunakan uang yang kecil dulu deh untuk nyoba-nyoba scalping. Karena kalau pengen masuk scalping itu ibaratnya kan kalau naik motor ini tuh kayak balapan gitu loh, pengen balap gitu. Jadi
resikonya tinggi tapi peluang profitnya juga tinggi gitu. Jadi kayak sebanding gitu. Makanya untuk mengukur itu semua teman-teman harus gunakan resiko yang terukur, gunakan dana yang siap diresikokan. Tetapi kalau ditanya pengalaman saya pribadi biasanya sudah mengukur, Mas. Jadi sesuai dengan semacam keinginan saya ibaratnya saya sudah siapkan uang. Kalau ditanya nominal sebenarnya relatif ya. Tetapi kalau saya tanyakan intinya uang ini sudah siap saya transaksikan dan saya sudah mengukur kerugiannya gitu. Jadi kalau rugi sekian aku udah siap, itu yang paling penting gitu, Mas. Oke. Nah, Mas, ini kalau info dari luaran ini kan Mas kan pernah menang trading championship juga, bahkan saya pernah dengar sampai modalnya bisa puluhan miliar gitu ya, Mas ya. Nah, itu kalau masuk ke saham-saham yang tadi untuk scalping gitu apa bisa sampai 1 miliar ya, Mas, sekali masuk gitu misalkan? Saya pernah nyoba, Mas. Itu memang kalau untuk saham gorengan ya itu paling kalau ditanya 10 M gitu aja. Aku pernah pengalaman tergantung ukuran sahamnya dulu. Kalau saham itu yang saham-saham kecil sekali, katakan under 100 perak dan lotnya waktu itu tersedianya cuma dikit, itu nggak bisa, Mas. Nggak mungkin masuk semua 10 M. Itu sudah cukup bisa membuat gejolak di saham gorengan dengan uang segitu. Tetapi kalau yang mungkin saham-saham second liner yang mungkin harganya 200-300an dan volumenya tebal, itu belum apa-apa gitu. Nah, pengalaman saya waktu itu ya saya masuk di semua saham karena hakikatnya saya itu kan bagi saya menafsirkan bahwa semua saham itu mempunyai peluang dan resikonya, tinggal bagaimana cara kita memilihnya gitu dan bagaimana cara kita masuk dan keluar saham. Intinya seperti itu, Mas. Nah, jadi kalau untuk 1 M, saya biasanya sih kalau untuk beli satu gorengan ya 1 M lebih sih masih gitu. Tapi kalau di atas 10 M biasanya saya jarang. Saya batasin kok semacam resikonya gitu. Oke. Jadi artinya memang perlu menyesuaikan juga dengan market cap dan bid offer ya. Gitu. Benar banget. Nah, harus disesuaikan dengan bid offer gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman seperti ini, kalau misalkan kita itu idealnya masuk itu berapa banyak sih dari bid offer yang tersedia ya, Mas ya? Misalkan kalau di offer itu kalau di total mungkin ada 1 juta lot gitu ya, di bid juga sekitar 1 juta lot gitu, biasanya kira-kira berapa banyak ya, Mas ya, berapa persen ya? Kalau boleh tahu menurut pengalaman Mas seperti. Kalau saya pribadi, jujur nggak pernah saya ngitung sedetail itu, Mas. Tetapi saya biasanya adalah melihat respon pasar. Saya nggak pernah menghitung detail. Jadi apa yang ada di offer, katakan misalnya, di offer ada sekian, udah tak makan, gitu kan. Terus kemudian masih di offer lagi, mungkin saya makan lagi. Paling aku cuma ngambilnya 1 step, 2 step, 3 step. Udah itu aja dulu, tinggal kita nunggu respon. Nah itu pun variatif ya. Ada yang mungkin itu bisa rentan sekitar, tergantung sih, Mas. Saya nggak bisa memastikan jumlahnya karena kadang ada yang aku ambilnya 1 juta lot, itu juga ada yang kecil, katakan sahamnya memang kecil banget, misalnya ada 2 hari ini ada saham Wapo misalnya ya, gorengan gitu, lotnya yang tersedia cuma 5.000, 6.000, 10.000 ya, aku paling masuknya cuma 50-an ribu gitu, jadi paling cuma berapa kali aja gitu, udah, jadi nggak terlalu gede banget. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham Bumi, Friend, BRMS, lotnya kan ratusan ribu bahkan jutaan, itu aja pakai 1 juta lot belum mental, masih cuma ngabisin situ aja, masih bisa diisi lagi. Jadi menurut saya tergantung, relatif gitu. Tetapi biasanya saya kalau mau scalping, saya cari saham yang kecil di mana saya itu bisa ngambil mungkin 1 step, 2 step, 3 step gitu. Oke. Nah, itu kalau misalkan kan tadi kayak ngambil 2 step, 3 step gitu kan, take profit 3-5% gitu ya. Kira-kira biasanya dalam satu waktu gitu idealnya sampai berapa saham ya, Mas, yang kita bisa scalpingin? Apa di satu waktu itu fokus ke satu saham ini sampai keluar gitu, atau bisa banyak ya sebenarnya? Kalau saya pribadi, Mas, jujur biasanya cuma 2 aja, 2 maksimal 3, maksimal banget, dan itu pun jarang. Biasanya saya cuma 1 atau 2, karena apa? Biar lebih fokus. Kalau terlalu banyak itu malah justru bingung untuk ngamatinya. Jadi saya kadang misalnya katakan saya ambil saham A ya kan, saya tunggu dulu nih responnya gitu, kemudian saya ambil saham B gitu kan, ternyata kadang saham C menarik, ya sudahlah, mungkin itu belum rezeki saya cuma bilang gitu aja, coba ini saya lihat main stage 2 ini dulu,
Tetapi kalau ternyata kok dua ini sudah kayak nggak ada potensial, kok lama sekali dan ternyata ada muncul lagi si D yang bagus, akan saya tuker. Kadang mendingan saya jual dulu, saya tukerkan dengan harapan supaya nanti tergantikan profitnya dari sana gitu. Tapi intinya saya cuma memaintain sedikit Mas, paling cuma 1 atau 2 saham begitu. Oke. Nah ini Pak Wite, mungkin untuk ada beberapa pertanyaan dari yang nonton kita, mungkin sebagian ada yang pemula ini. Biasanya kalau mulai trading jenis scalping ini, minimal modalnya atau maksimal modalnya sebaiknya kurang lebih value-nya berapa ya Pak? Nih teman-teman saya kasih gambaran ya, di mana scalping itu kan ibaratnya style trading. Caranya yang bedain dengan yang lain-lainnya itu adalah timing. Saya jual beli, hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, itu masih bisa dikatakan scalping. Saya beli pagi, jual sore, itu bisa disebut day trader. Saya beli saham terus saya diamkan mungkin sebulan 2 bulan, itu mungkin bisa disebut swing. Saya beli saham, saya taruh mungkin berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya bisa disebut seorang investor. Yang bedakan cara transaksinya dan waktunya itu. Nah, kalau scalping itu kan ibaratnya, kalau saya tadi sudah bilang balap motor gitu kan, balapan gitu kan. Karena apa? In out kita identik dengan boros fee. Kalau Anda belum skillnya belum terasah, nanti juga boros fee-nya gitu kan. Apalagi sering cut loss, potensial sering cut loss-nya bisa tinggi gitu. Dan Anda juga akan masuk bisa jadi di harga all time high-nya gitu. Jadi hati-hati di sini benar-benar resiko lebih tinggi. Tapi memang kalau Anda berhasil, ya peluang profitnya juga tinggi gitu. Nah, bagi pemula bagaimana sih? Nah, setelah saya jelaskan seperti ini, saran saya adalah, kalau bayangin seorang yang belum bisa naik motor tiba-tiba pengen balapan motor, kira-kira gimana? Resiko kan? Bahaya. Maka dari itu gunakan modal kecil yang terukur. Saya selalu sering bilang, kalau ini adalah uang sekolah atau uang belajar, kita itu kuliah bayar biaya, kita mau kursus apa juga bayar kan. Anggap aja Anda mau belajar di saham, dan di awal jadilah mental pembelajar dulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh belajar dulu tentang teknikal fundamental, cara jual belinya, bagaimana cara membaca chartnya dan sebagainya. Gunakan modal terukur. Sekiranya modal ini hilang, Anda nggak usah protes, artinya anggap aja itu modal belajar gitu. Kalau memang siapnya 500.000, 1 juta, ya tidak apa-apa, pakai dulu gitu kan. Yang penting Anda terukur, Anda belajar dulu gitu. Jangan langsung Anda tiba-tiba pengennya langsung, saya pengen cepat profit biar cepat ini bisa beli ini itu. Wah, pasti nanti terprosok ke depannya. Tapi kalau Anda di awal jadi mental pembelajar, gunakan uang terukur yang kecil dulu, ini justru membuat Anda itu nanti jadi terasah dulu. Nah, nanti kalau Anda ternyata sudah dari bulan ke bulan, kok ternyata ada pertumbuhan profit secara persentase, walaupun itu kecil, artinya udah konsisten, Anda silahkan top up. Biar apa? Biar kerasa profitnya. Tapi ingat, resikonya juga semakin gede. Jadi intinya di sini adalah di awal Anda jadi mental pembelajar dulu. Gunakan uang yang kecil. Dan di awal jangan pernah gunakan margin. Jangan pernah pakai uang utang. Itu penting banget. Itu aja sih Mas dari saya. Oke. Berarti sampai sekarang Mas Bukti kalau untuk scalping nggak pernah margin ya? Atau pernah mungkin sekali-kali? Ya, saya juga kadang pakai margin Mas. Berkala ya. Artinya saya di sini ibaratnya itu kan margin itu menurutku opsional, pilihan. Ketika market bagus, saya ada dana sekian, kok saya pengen nambah, ya pakai. Itu kan fasilitas yang dikasih dari sekuritas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah, sampaikan adalah kepada teman-teman, margin itu ada resikonya. Kalau seiring berjalannya waktu, Anda sudah tahu resikonya, silahkan. Itu ada opsional. Dan itu juga kalau profit bisa membuat Anda lebih cepat profitnya. Tapi kalau turun, ada resikonya. Jadi itu silahkan kalau mau Anda pakai. Tapi dengan catatan, Anda harus siap dengan resiko-resikonya. Tapi kalau Anda nggak siap dengan resikonya dan masih pemula, jangan pernah pakai. Saranku gitu. Oke, ini jadi mungkin bisa diperhatikan ya buat teman-teman yang mau pakai margin. Jangan sampai terbawa nafsu kalau emang kira-kira belum siap dengan resikonya. Tentu jadi masalah nanti di psikologi banget Mas. Gitu. Saya boleh nambahin bentar ya Mas ya. Saya pernah punya cerita. Boleh, silakan.
waktu itu saya beli saham ya, katakan ini contoh ya, ini ilustrasinya, tapi kenyataan ini sih. Jadi katakan saya pakai uang 100-an juta, ya kan? Saya pakai marginnya 300 juta. Saya kan bisa beli saham senilai 400 juta ya. Nah, karena waktu itu ARB simetrisnya juga masih 25%, dan waktu itu saham bergejolak luar biasa, porto saya tuh minus 10%. Bayangin, itu sudah minusnya 40 juta. Padahal aset saya itu cuman 100 juta, berarti kan udah setara dengan penurunannya 40-an%, belum dikurangi fee-nya. Itu pahit banget menurut saya, tetapi itulah pengalaman saya yang saya bagikan ke teman-teman, biar apa, ini loh, margin itu beresiko, kalau kamu nggak siap ya jangan lakukan, gitu. Tapi saya juga pernah punya cerita, di balik saya pernah resiko seperti itu, saya juga pernah merasakan profit. Kalau profit ya sebaliknya, katakan naik 10%, ya seharusnya dari ROI kita bisa profitnya 40%-an dari modal gitu. Jadi sebanding antara profit resiko sama peluang profit sama resikonya. Cuman kembalikan ke diri Anda, siap nggak? Kalau nggak jangan pernah gitu. Oke. Nah, ini artinya margin ini bisa bilang pisau bermata dua ya. Kalau menggunakannya benar, tentu gitu. Hasilnya akan positif seperti Mas Bukti ini ya. Kalau menggunakannya mungkin salah, nah ini bisa bunuh diri nih buat teman-teman. Oke. Ya. Nah ini dari teman-teman yang lain ini yang nonton juga sempat ada pertanyaan juga. Mas Bukti ini kalau misalkan trading ini masih lihat fundamental gitu nggak Mas? Atau sama sekali murni dari bid over, technical atau gimana? Ya, kalau untuk scalping saya nggak pakai fundamental Mas, saya benar-benar cuma pengamatan tape rating ya, bid overnya doang, kemudian memanfaatkan sentimen pasar ketika ada corporate action, misalnya mau right issue, mau stock split, atau misalnya kita tahu misalnya ada beberapa saham nih yang mau bagi dividen gitu, biasanya itu akan direspon pasar terlebih dahulu. Nah itu aku memanfaatkan peluangnya di situ Mas, gitu. Technical saya pakai itu jelas karena itu tools juga untuk melihat historical di masa lalu, di mana akan saya compare di harga saat ini untuk memprediksi kira-kira ke arah mendatang itu kira-kira kemana gitu, masih naik apa masih turun. Nah itu kita kombinasi semuanya. Dan tape rating tersebut, pengamatan bid over tuh ya saya juga mengamatinya pakai semacam broker summary, aku melihat trade book-nya dan historinya. Nah seperti itu juga gitu. Oke, berarti ada broker summary, dari running trade book gitu ya. Oke. Ya. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang menjadikan Mas Bukti inspirasi ini untuk trading, boleh nanti di follow IG-nya, karena Mas Bukti kayaknya sering sharing kan ya Mas ya, tentang tradingnya ya. Iya. Oke. Nah, Mas ini ada juga yang nanya, sejauh Mas trading ya, kira-kira pengalaman terburuk yang Mas pernah rasain tuh seperti apa ya Mas ya? Dan waktu itu gimana cara Mas ngatasinnya? Oke, pengalaman terburuk saya mungkin di tahun 2010 ya Mas ya. Itu ketika saham-saham itu portofolio saya sempat minus 85% Mas. Bisa dikatakan hampir habis gitu kan. Hampir habis. Kita taruh katakan uang 100 juta, itu tinggal 15-an juta. Itu di tahun 2010-an saya ngalamin itu. Dan ya saya evaluasi diri. Cara saya recovery, ya saya evaluasi diri, kumpulkan pelan-pelan, belajar lagi, belajar dari pengalaman. Tentunya kita evaluasi, apa kok saya bisa seperti ini, bagaimana cara menyusun trading plan lagi. Itu saya lakukan lagi. Dan ternyata walaupun sering berjalannya waktu kan, kita itu murid ya, market gurunya. Kita tuh harus selalu belajar sama market. Saya pernah juga waktu mau nikah 2017, saya tuh sebenarnya udah ngumpulin uang sampai ratusan juta gitu. Tetapi saya punya kesalahan juga waktu itu, termasuk ini saya ungkap juga di buku ya, di mana waktu itu saya tinggal sebentar, saya cari saham gorengan, padahal waktu itu saya cuma dipanggil orang rumah di dalam rumah gitu kan, saya keluar bentar dari kamar. Ternyata rontok sampai ARP gitu, dan ARP-nya 25% dan cepet banget gitu kan. Nah, waktu itu membuat saya tuh, ini mau nikah kok uang saya jadi sekian gitu kan, cuman under 65 jutaan ini loh. Jadi saya tuh juga ada was-was gitu, uang di saham tinggal 65 juta, saya mau merit gitu kan. Nah itu dia, saya pernah merasakan penurunan banyak dari saham, tapi justru dari situlah muncul nih semangat lagi untuk bagaimana caranya ini biar bisa pulih lagi gitu. Dan ternyata ya benar, setelah
berjalannya waktu ternyata bisa pulih gitu. Oke. Berarti tapi ketika terjadi misalkan loss besar kayak tadi ada yang sampai minus 85% gitu, apa Mas Bekti juga rehat trading beberapa hari atau besoknya langsung ngajar lagi Mas sambil belajar? Iya Mas, saya waktu itu rehat sejenak dulu ya. Sempat saya juga di tahun berapa itu, mungkin 2011 saya itu sempat vakum kurang lebih setengah tahun. Saya nggak trading. Nah, di sana saya sempat mungkin merasa kayak wah saham ini kok kayak frustasi gitu kan, maksudnya cuma loss gitu kan. Tapi setelah